Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini weekly review pertama. Dan di minggu ini gue akan nge-review 4 profile. And let's go. Yang pertama ada Mas Fikri Fauzi. Kita lihat dari bagian atas ya, dari profile. Dari foto profile ini udah oke. Dan kita lihat dari job title. Nah, ini dari job title ini sebenarnya masih kurang spesifik. Jadinya harus di riset mendalam lagi nih, GIS export ini atau data entry ini apakah ada toolsnya, terus spesialisnya di pembuatan apa. Ya seperti yang gua share tipsnya ya, jadi emang ada formulanya. Kalau kita lihat dari talent lain, jadi kita tuh harus melihat dari talent lain. Misalkan gue udah cari GIS export terus talent, nah di sini kita lihat dia ini GIS developer kah atau apa. Terus kalau dari yang data dia fokusnya ke maps ya kan, terus ya gitulah dia tuh GIS exportnya tuh ke arahnya kemana kayak gitu kan, jadi harus dispesifikin lagi. Dan perlu diingat ya, untuk kita kalau kita mau riset kita harus cari yang dia tuh yang rising talent, yang mana kalau yang rising talent itu artinya talent ini dia baru buat, terus dia baru mulai ini dapet klien gitu. Dan misalkan kita lihat dari sini, nah kita bisa lihat nih di in progress dia baru dapet klien dari bulan Maret bulan ini gitu kan. Nah ini menandakan kalau apa yang dia punya itu masih relevan gitu, masih ditemukan sama klien kayak gitu. Ya pertama dari job title kayak gitu. Nah terus dari job deskripsinya ini terlalu menjual diri. Sedangkan harusnya kita lebih ke problem solve, harusnya problem solve dan kata-kata yang lebih relate kepada klien. Contohnya punya gua, ini dia tuh ada MBL top 3% which is top rated plus 10 experience, dan udah di sana ada ngejual dirinya buat awal-awal ya. Nah terus nextnya itu kita buat marketing words. Jadi kita, kalau gue di sini mengubah Figma Design untuk menjadi animation yang akan membangun atau menaikkan produk lo kayak gitu. Nah ini baru servisnya apa kayak gitu. Jadi ini terlalu menjual diri dan bisa dicek-cek lagi ke konten lain. Ini portofolio ya. Portofolio itu seperti yang gue bilang minimal kalau bisa 6. Terus ini bukan buat naruh CV ya. Kalau gue lihat Mas Fikri ini dia malah mengupload CV-nya dia. Nah, jadi itu nggak relevan. Ya itu, sorry ini lama. Nanti kita lihat. Nah, udah ini di employment udah oke. Jadi emang yang perlu diperhatikan ini ya di bagian intinya ini. Jadi harus diperbaiki kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya, dia malah nge-upload sekalian CV dan beserta project-projectnya gitu kan. Sedangkan seharusnya project-projectnya itu ya dibagi-bagi ke portofolio ini sehingga portofolionya bisa terlihat banyak kayak gitu. Oke, itu Mas Fikri. Selanjutnya ada Mas Syahril. Dari foto profile menurut gua udah cukup oke, tapi mungkin bisa lebih di zoom in lagi ya. Jadi biar mukanya kelihatan jelas, it's better. Terus dari job title, creative graphic agency. Oh iya, sama Mas Fikri tadi kalau perlu ya maksimalin fitur yang ada, yaitu dengan nambahin video ya. Maksudnya video ini ya video profile ini. Oke ya Mas Syahril. Syahril ini dia creative graphic design atau Photoshop. Dari job title lagi-lagi ini kurang spesifik ya. Nah kadang creative graphic design itu spesifiknya lebih kemana arahnya? Apakah ke logo kah, atau ke branding, atau kita lebih ke desain flyer, brosur segala macam, itu harus benar-benar dispesifikin. Jadi algoritma Upwork itu kena gitu. Nah untuk rate gue saranin sih di $10 ya, karena sometimes menunjukkan
rate yang rendah itu nggak works karena lebih ke trust malah, kayak gitu. Karena kalau emang ngincar klien-klien yang Europe, $6 itu terlalu murah dan dianggap ya kita ibaratnya kita mencari service kadang lebih sas juga gitu kalau rate-nya terlalu rendah gitu kan. Nah, jadi minimal $10. Nah, ini kalau dari titel ya lebih dispesifikin lagi, terus dari kalau job deskripsi ini terlalu simple, jadi ya lu harus coba riset lagi ya ke talent-talent yang lain, gimana enaknya menyantumkan job deskripsi kayak gitu. Dan untuk portofolio dibuat lagi 6 lagi dan di sini agak-agak ini ya, agak-agak campur nih. Kalau emangnya lu itu seorang konten kreator atau designer for the content atau video editor for the content ya lu mending nyantumin spesialisnya di konten gitu karena di sini lu ada video editing juga dan ini ada sport desain juga jadi memang di sini kelihatannya portofolionya agak campur-campur jadi meskipun udah 3 tapi setidaknya portofolio itu harus lebih spesifik kayak gitu kayak dari implement story.play. Nah ini perlu tambahin video. Nah jadi itu buat Mas Syahril ya. Nah untuk Mas Riki dari video profil udah oke dan sama video profil foto profil udah oke tapi sama kalau bisa lebih zoom in lagi. Jadi lebih kelihatan mukanya. Dan lagi job title lagi-lagi ini terlalu luas ya graphic design atau luas, content creator tuh luas. Harus lebih dispesifikin lagi. Dan rate-nya juga minimal 10 oke? Seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan ini lagi-lagi job description-nya terlalu menjelaskan diri tanpa menjual apapun. Jadi kalau bisa job description itu lebih ke yang relate sama klien lo, yang relate sama target pasar lo kayak gitu kan. Ya kalau ini lu nya lebih menjelaskan diri, oke? Yang portofolio ini dan gue tau lu udah naruh banyak, tapi better lu bagi-bagi ke per project itu di sini. Jadi jangan satu terus di sharing semua. Jadi kelihatan lebih banyak. Dan please note dijelasin lagi. Misalkan brandnya apa, terus jobnya apa kayak gitu. Kayak gue misalkan di gue ini ada klien Heigen. Nah terus buat apa produknya apa, kliennya apa, produknya apa, dan seterusnya kayak gitu. Oke. Next ada Muhammad L atau Lele apa. Dari foto profil lagi-lagi terlalu zoom out ya. Jadi kalau bisa cari yang proper dan jangan foto wisuda kayak gini. Cari apa buat pakai AI or something dan dibuat lebih zoom in biar kelihatan mukanya lebih jelas. Foto developer, clear arsitektur. Nah, ini udah oke nih dia lebih kalau Mas Muhammad ini udah agak spesifik gitu kan. Dan rate-nya lagi-lagi terlalu kecil, dibuat lebih jadi $10 aja. Building and performance mobile, production quality as Flutter developer. Nah, ini nih lagi-lagi karena nanti di saat lu ajuin proposal, ini tuh yang kelihatan bakal 2 paragraf. Jadi dimaksimalin 2 paragraf itu dengan formula yang bagus. Gue udah share kok di ini gimana cara membangun job deskripsi yang bagus atau lu bisa dilihat di profile gue nanti. Nah, kalau ini terlalu menjual diri. Nah, ini tambahin video. Ya kalau programmer mau video apaan memang bang gitu. Ya video perkenalan bisa kayak ngomong Inggris atau emang nggak bisa ya lu bisa showcase Karalio atau portofolio gitu. Nah ini portofolio misalkan. Nah di portofolio ini udah ada 5. Nah tapi better lu jelasin lagi gitu. Formatnya itu sama kayak gue ya. Klien terus di projectnya apa kayak gitu. Terus isinya itu kalau bisa lebih dijelasin lagi. Kalau ini gue emang udah simple banget gitu. Kalau di gue ini ada goalsnya apa, terus solutionnya apa, dan resultnya apa gitu. Dan ini gue di result itu nampilin mockup, oke? Nah dari itu lagi-lagi masalah portofolio dan ini udah oke dan buat employment story kalau bisa itu konsisten lah. Ini lu bilang ya web developer aja nggak usah web dev gitu kan. Nah, ini mobile developer udah oke. Ini programmer ya kalau lu di sini lu bilang
developer website ya lu bilangnya website developer aja gitu. Gak apa-apa. Lah, paling itu buat Mas. Oke, mungkin itu aja ya buat week kali ini, dapat profil yang gue udah review. Kalau ada yang tertarik buat di review weekly gue, bisa isi form yang gue udah sediakan. Semoga bermanfaat. Bye bye.